2 hari yang lalu ya Tuhan, kami bersedih hati karena menyaksikan Engkau tergantung di atas kayu salib. Dan ketika Engkau menghembuskan nafasmu yang terakhir, Engkau mencemplungkan dirimu ke dalam perut maut. Engkau ditelan oleh maut. Engkau masuk ke dalam kematian. Sebuah misteri yang tidak bisa kami mengerti. Bagaimana Engkau Allah, Sang Sumber kehidupan, masuk ke dalam kematian. Tetapi pada hari ini ya Tuhan, hati kami membuncah dengan sukacita dan rasa syukur. Sebab ketika maut menelan Engkau, sebetulnya Engkaulah yang pada akhirnya menelan maut. Sehingga firman Tuhan dapat berseru, "Hai maut, di mana sengatmu?" Oh Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita pada pagi hari ini. Karena kebangkitan-Mu pada hari ini ya Tuhan, telah membuka pintu surgawi. Kebangkitan-Mu ya Tuhan, telah membentangkan sebuah jalan akses masuk kami kepada Bapa. Sehingga kami dapat memanggil Dia Bapa kami yang di sorga. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan kembali merenungkan berita, fakta kebangkitan Kristus. Biarlah itu tidak hanya menjadi konsumsi di kepala kami. Tetapi biarlah kebangkitan Kristus menjadi kuasa yang menggeliat, yang bergerak, yang bekerja di dalam hati kami, mengubah kami dari dalam. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya Engkau sudah hadir di sini dan Engkau sudah menyediakan berkat yang terindah dari firman Tuhan. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami, yang kami naikkan di dalam nama itu. Nama yang lembut dan perkasa, nama yang indah dan berkuasa. Yesus Tuhan dan Raja. Kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Sebagaimana tadi pagi di dalam ibadah yang pertama, dalam ibadah yang sekarang saya juga ingin mengingatkan kita pada satu masalah umum yang sering saya dapati setiap kali saya mengikuti ibadah Minggu Paskah. Ya, ini masalah yang umum, jadi saudara jangan merasa terlalu bersalah, ini bukan hanya masalah gereja ini, ya, tetapi ini masalah yang sering terjadi di banyak gereja. Apa itu saudara-saudara? Yaitu seringkali kita orang Kristen mengikuti Minggu Paskah, tetapi jiwa kita, hati kita, perasaan kita, ekspresi kita masih nyantol di Jumat Agung. Sudah ngerti yang saya maksud? Mukanya masih dingin, begitu ya. Semangatnya masih belum yang terbaik, begitu ya. Padahal saudara-saudara, Minggu Paskah itu adalah hari terpenting dalam 1 tahun. Saya ulangi, Minggu Paskah itu hari terpenting dalam 1 tahun, bukan Natal. Natal penting, tapi puncaknya itu Paskah, saudara-saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Sebab kalau Kristus tidak bangkit, percuma engkau punya iman. Kalau Kristus tidak bangkit, engkau tidak akan pernah bisa keluar dari yang namanya kehidupan dalam dosa. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi GKKA Panakukang, kebaktian yang kedua, kita bangkit berdiri lagi, sekali lagi, yuk kita bangkit berdiri. Oke. Siapkan senyum terbaik, ya, bukan hanya terbaik dalam seminggu terakhir, tapi terbaik dalam 1 tahun ini, ya. Lebih baik daripada waktu saudara dapat ampau pada hari Sincia. Lebih baik daripada waktu saudara mendapat berita kenaikan gaji, ya. Lebih baik daripada apapun. Oke, siapkan dulu senyum terbaik, senyum Paskah. Lalu dengan semangat yang keluar dari dalam itu, saudara kasih tos sekelilingmu, katakan begini, Kristus sudah bangkit, selamat hari Paskah. Ayo silakan sekelilingmu, yes.
Ya, kalau sudah kasih tos ke 1.000 orang silakan duduk. Ini baru namanya hari Paskah, ya. Jadi Jumat Agungnya udah lewat, ya. Ini hari Minggu Paskah, kita harus merayakan saudara-saudara dengan gegap gempita, dengan sukacita, dengan rasa syukur, begitu ya. Saudara tahu nggak sebetulnya saya ini lagi nggak fit, ya. Majelis tahu tuh, ya. Sebenarnya saya ini lagi sakit, gejala sakit flu. Ini sekarang ada sariawan sedikit di lidah kanan belakang saya. Ya, jadi sambil ngomong, sambil khotbah sebetulnya saya menahan rasa nggak enak di sariawan itu. Tapi perhatikan, saya semangat, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, kita harus sungguh-sungguh merayakan Minggu Paskah ini. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, judul dari khotbah pada Minggu Paskah ini adalah Kubur Kosong Hati yang Dipulihkan. Mari coba kita soroti kata pertama dulu, kubur. Saudara, kalau kita mendengar kata kubur, apa yang langsung muncul di pikiran kita? Jangan baca dulu ya judul semuanya ya. Fokus pada kata kubur aja dulu. Waktu saudara mendengar kata kubur, apa yang langsung dirasakan? Biasanya bukan hal yang menyenangkan, betul? Kubur itu kesannya gelap, sepi, sunyi, menakutkan. Itu sebabnya banyak film-film horor khususnya di Indonesia yang pakai judul itu ada kata kuburnya. Siksa kubur, beranak dalam kubur. Ya, itu zaman saya remaja ada tuh film horor berjudul itu tuh ya. Ya, suara dari kubur. Kubur itu adalah tempat yang kita hindari, kecuali terpaksa. Kubur selalu membawa nuansa kehilangan. Di sana ada perpisahan, di sana ada air mata yang tertumpah, di sana ada cerita yang terasa sudah selesai. Tetapi kita bersyukur karena hari Paskah mengubah itu semua 180 derajat. Kubur Kristus yang kosong pada pagi hari itu menjadi suatu titik balik yang luar biasa. Kubur tidak lagi menjadi simbol dari akhir segalanya, tetapi justru di Minggu Paskah kubur menjadi awal dari segalanya. Amin. Sebab tanpa kubur kosong, maka kita tidak mungkin memperoleh kehidupan seperti saat ini di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita akan baca firman Tuhan yang pada hari ini dari pihak gereja ya diberikan kepada saya, Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai yang ke-18. Izinkan saya memberikan beberapa konteks terlebih dahulu untuk memudahkan kita mengerti pembacaan kita. Saudara, nanti kita akan bertemu dengan tokoh utama dari cerita ini, yaitu Maria Magdalena. Memang dalam kehidupan Yesus banyak tokoh atau banyak orang bernama Maria. Setidak-tidaknya ada 4-5 orang yang terkait dengan kehidupan Yesus bernama Maria. Tetapi dalam kisah ini adalah Maria Magdalena. Saudara, kalau kita mempelajari kitab-kitab Injil, Maria Magdalena adalah seorang murid wanita dari Yesus yang sangat setia, yang sangat menyayangi Yesus. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita semua sama-sama tahu pernah ada satu novel yang sangat menghebohkan dunia yang juga sempat diangkat ke layar perak, yaitu Da Vinci Code, betul? Yang dikarang oleh Dan Brown. Di dalam novel ini saudara digambarkan bahwa Maria Magdalena itu ternyata adalah istri dari Tuhan Yesus. Tentu saja kita menolak teori itu. Tetapi sekali lagi saudara, ini terlepas dari kita tidak suka dengan teori itu, tetapi ini meneguhkan satu hal bahwa memang Maria Magdalena adalah seseorang yang begitu setia, begitu mengasihi Tuhan Yesus. Dia tidak sepopuler, seterkenal seperti para murid pria, seperti Petrus.
Tetapi saudara, kalau kita perhatikan betapa dia begitu setia, dia begitu menyayangi Yesus. Pada saat Yesus disalibkan, Maria Magdalena ada di situ. Pada saat jenazah Yesus diturunkan, dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, Maria Magdalena juga membantu prosesnya. Dan di dalam teks kita, Maria Magdalena juga hadir ketika dia mengunjungi kuburan Yesus pada hari yang ketiga itu. Satu hal lagi saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara, kuburan pada zaman itu berbeda dengan kuburan pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang, kuburan itu kalau orang sudah meninggal, jenazah dikubur di dalam tanah, betul ya? Tetapi pada zaman Yesus, kuburan itu bukan seperti demikian, tetapi di dalam bentuk gua seperti yang di belakang saya. Ya, jadi ketika seseorang wafat, jenazahnya akan ditaruh di dalam gua dan ditutup. Nah, ini akan membuat kita semakin mengerti adegan yang akan kita sama-sama simak. Saya akan bacakan buat saudara-saudara Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai yang ke-18. Maria Magdalena berdiri di depan kuburan sambil menangis. Sementara menangis, ia menjenguk ke dalam kuburan. Kenapa Maria Magdalena menangis? Karena kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, dia sudah lebih dahulu juga melihat ternyata kuburan Yesus sudah kosong. Jenazah Yesus, sang guru yang dia cintai itu, tidak ada di situ. Pikirannya kalut. Dia mengira jenazah Yesus dicuri oleh orang lain. Saya lanjutkan ayat 12. Lalu Maria melihat dua malaikat berpakaian putih. Mereka itu duduk di bekas tempat jenazah Yesus, yang satu di bagian kepala dan yang lainnya di bagian kaki. Malaikat-malaikat itu bertanya, "Ibu, mengapa menangis?" Maria menjawab, "Tuhan, saya sudah diambil dan saya tidak tahu ia ditaruh di mana." Setelah berkata begitu, ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa menangis? Ibu, mencari siapa?" Maria menyangka itu tukang kebun. Jadi ia berkata, "Pak, kalau Bapak memindahkan dia dari sini, tolong katakan kepada saya di mana Bapak menaruh dia supaya saya dapat mengambilnya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Maria." Maria pun menoleh kepada Yesus lalu berkata dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. "Jangan pegang aku," kata Yesus kepadanya, "karena aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan beritahukanlah kepada mereka bahwa sekarang aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Maka Maria pergi memberitahukan kepada pengikut-pengikut Yesus bahwa ia sudah melihat Tuhan dan bahwa Tuhan sudah mengatakan semuanya itu kepadanya. Saudara-saudara, ketika Maria datang pagi itu, maksud hatinya adalah ingin melayat, menjenguk kuburan Yesus. Tetapi dia kaget bukan main karena kuburan sudah terbuka dan jenazah Yesus sudah tidak ada di situ. Dan kalau tadi kita membaca cerita ini di ayat-ayat yang awal, bagaimana Maria mulai mengalami pergumulan di dalam hatinya. Maria mulai merasakan banyak hal-hal yang negatif di dalam dirinya. Saudara, demikian juga dengan kita. Kita adalah manusia seperti Maria. Kita masih bisa memiliki yang saya sebut dengan masalah hati. Saudara, Rick Warren pernah mengatakan, "The heart of the matter is the matter of the heart." Ya, ini tidak bergerak. Oke, baik. "The heart of the matter is the matter of the heart." Dalam bahasa Inggrisnya itu enak didengar. Yang artinya adalah inti dari semua masalah adalah masalah hati. Saya ulangi, inti dari semua problem yang ada di dalam dunia ini, baik skala yang besar ataupun problem dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kalau kita telusuri sebetulnya akarnya adalah masalah
hati. Selama kita masih manusia, kita punya hati. Dan selama kita masih hidup di dunia yang berdosa ini, pasti akan selalu ada yang namanya masalah hati. Sebut saja misalnya rasa kesepian, rasa kecemasan akan masa depan, kebingungan yang menyesatkan sehingga membuat kita kehilangan arah, rasa minder yang melumpuhkan, seakan kita tidak pernah cukup di depan orang-orang. Perasaan ditolak yang membuat kita pun meragukan keberhargaan diri. Kepahitan hati yang kita simpan dan akhirnya mengeras dan menjadi kanker bagi jiwa kita. Rasa iri yang menggerogoti batin kita dari dalam. Rasa bersalah yang selalu menggelayuti kita, dan masa lalu pun menjadi hantu yang selalu berada di dalam hidup kita. Keletihan jiwa yang begitu dalam sehingga tidak mudah pulih sekalipun sudah beristirahat. Kehampaan yang menyesakkan saat hidup merasa tak lagi bermakna. Atau dendam yang ingin dilampiaskan. Kemarahan yang meradang seperti bisul yang siap meletus, yang akan melukai diri sendiri atau orang lain. Saudara, itu hanya sebagian dari daftar masalah hati yang saya coba renungkan. Nah, saudara bisa tambahkan sendiri masalah-masalah yang lain, bukan? Dan kalau kita mau jujur, dari sekian yang saya sebut tadi, barangkali hari ini saudara kita memiliki lebih dari satu masalah yang tadi saya sebut. Satu masalah hati saja sudah merepotkan. Tapi jangan-jangan kalau kita mau jujur, ada di antara kita yang punya masalah hati lebih dari satu. Di balik wajahmu yang tersenyum, engkau sebetulnya sedang bergumul dengan begitu banyak masalah hati. Dan ternyata saudara-saudara, ini diperburuk bukan hanya kita punya masalah di dalam jiwa kita, dalam hati kita, tetapi ini diperburuk dengan yang saya sebut dengan masalah solusi. Ini yang membuat lebih kacau lagi. Di satu sisi kita punya masalah di sini, di sisi lain kita coba cari solusi, tapi solusinya keliru. Ini yang membuat menjadi lebih buruk. Ada yang lari ke kesibukan, ada yang lari ke seks, ada yang lari ke medsos, ada yang lari ke kecanduan, ada yang lari ke alkohol, ada yang lari ke hiburan yang tak pantas. Bahkan, ayo kalau kita mau jujur siang hari ini, ada juga yang lari ke pelayanan. Kesibukan pelayanan kita bukan untuk Tuhan. Kesibukan pelayanan kita ternyata kalau kita mau jujur adalah pelarian. Kita melayani, kita giat melayani di gereja hanya ingin melupakan luka di dalam jiwa kita. Bukan betul-betul untuk Tuhan. Dan kita pikir solusi-solusi itu menyembuhkan, padahal itu hanya menunda. Kalau kita tidak mau bilang itu malah memperburuk. Seperti orang yang sedang haus, lalu dia memilih untuk minum air laut. Dan kita semua tahu air laut penuh dengan garam. Apakah orang yang haus kalau minum air laut dia akan terpuaskan dahaganya? Oh tidak. Garam itu akan membuat dia justru tambah haus. Persoalannya tidak selesai, justru makin rumit, makin parah. Saudara, beberapa waktu yang lalu di medsos, saya membaca sebuah berita yang konyol. Ada seorang pria yang lagi
pergi ke hutan, menjelajah hutan begitu ya. Tiba-tiba jarinya digigit sama seekor ular. Lalu tanpa pikir panjang dia keluarkan parang yang dia memang bawa. Pertama dia bunuh dulu ularnya. Ya. Kemudian yang kedua saudara dengan parang yang sama dia bacok jarinya. Pus sampai putus. Karena dia takut bisa ular itu akan menjalar ke seluruh tubuh dan akibatnya dia akan meninggal. Jadi dia tidak pikir panjang, dia spontan, dia bacok jarinya. Pek, putus. Singkat cerita saudara, ketika dia sudah keluar dari hutan, dia ke klinik. Dia tunjukkan ini ular yang menggigit saya kepada dokter di situ. Kebetulan dokter itu sering menangani urusan-urusan ular, gigitan ular. Dan dokternya bilang begini, ya ular ini mah nggak berbisa. Tapi dia sudah kadung bacok tangannya, jarinya juga sudah nggak tahu kemana. Saudara, itulah kita. Kita bisa tertawa di sini, saya juga tertawa waktu membaca berita ini. Tapi bukankah itu kita juga? Seringkali kita punya masalah, tetapi kita cari solusi yang justru tambah membuat rumit. Itu sebabnya saudara-saudara di Minggu Paskah ini kita perlu kembali kepada kubur kosong, kepada Kristus yang sudah bangkit. Karena inilah keyakinan saya, kebangkitan Kristus telah menghadirkan solusi yang terbaik buat masalah kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, saya akan mengajak kita jauh lebih dalam lagi. Saudara, saya akan mengajak kita melihat dari perspektif dari dua tokoh utama cerita ini. Ya, dua tokoh utama cerita ini siapa saja? Saudara jangan bilang malaikat ya. Malaikat itu cuma hanya pemeran pembantu, saudara. Hanya cameo. Ya. Tokoh utamanya adalah Maria Magdalena dan yang kedua, tentu Yesus Kristus. Ini dua tokoh. Jadi daging dari khotbah saya itu dari dua perspektif tokoh ini. Oke? Mari kita mulai dengan tokoh yang pertama yaitu Maria. Ada dua poin yang saya ingin sampaikan. Poin yang pertama adalah sisi negatif dari Maria seperti cerita ini, dan poin yang kedua adalah sisi positif dari Maria sesuai cerita ini. Kita mulai dari yang negatif dulu. Saudara, kalau kita membaca cerita ini, maka kita bisa menyimpulkan satu hal. Di satu sisi memang Maria mencari Tuhan, betul nggak? Waktu Maria melihat melongok ke kubur itu dan kubur itu sudah kosong, Maria tidak pulang, Maria tidak pergi seperti Petrus dan Yohanes di ayat-ayat sebelumnya. Yang Maria lakukan, dia tetap mencari Tuhan kemana-mana, betul nggak ya? Bahkan ketika ketemu Tuhan Yesus yang dia kira adalah seorang tukang kebun, bagi saya itu satu detail yang lucu. Ya, dia menyangka Yesus sebagai tukang kebun begitu ya. Dia tanya itu, ya, kamu umpetin nggak jenazah guru saya, Tuhan saya? Ayo ngaku. Intinya adalah Maria terus mencari Tuhan. Tetapi ironisnya saudara, di sisi yang lain pada saat yang sama Maria menutup diri dari Yesus. Nah, bagi saya, saudara, kita bisa menjadi seperti Maria. Kita mencari Tuhan begitu rupa, tetapi pada saat yang sama, sadar tidak sadar, kita seringkali menutup diri kita pada realitas akan Tuhan yang sejati itu. Saudara, kita sering mencari Tuhan, kita rajin mencari Tuhan, kita merindukan Tuhan. Kita pergi ke gereja, kita rajin beribadah, saking rajinnya kita selalu duduk di tempat duduk yang sama. Sehingga kalau orang itu nggak datang kita tahu, karena bangkunya kosong. Kita giat melayani dan sebagainya. Oh, kita rajin mencari Tuhan, seperti Maria. Tetapi seringkali saudara di saat yang sama kita tidak siap menerima Yesus yang sebenarnya. Sebab apa? Sebab seperti Maria kita punya konsep sendiri tentang Tuhan. Kita punya ekspektasi atau harapan. Kita punya gambaran sendiri tentang Tuhan. Yang maaf seringkali sempit. Kita ingin Tuhan Allah sinterklas yang selalu memberkati kita. Yang selalu kasih hadiah. Yang selalu menyenangkan kita. Konsep kita itu sempit.
Sehingga tidak heran ketika Tuhan mengizinkan masalah hadir dalam hidup kita. Kita lari, kita keluar, kita marah sama Tuhan, kita bentak-bentak Tuhan, kita gak puas sama Tuhan. Karena kita punya konsep yang salah tentang Tuhan. Seperti Maria, saudara-saudara. Sekalipun Yesus sudah berdiri di depan matanya, dia masih gak mengenali itu. Karena Maria punya konsep, Yesus udah mati. Yesus itu udah dingin. Yesus itu hanya mayat yang sekarang saya lagi cari. Yesus yang udah hidup di depan dia gak kenali. Kenapa? Karena dia punya konsep yang tertutup itu. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memegang Tuhan versi yang kita sukai saja? Tuhan yang nyaman buat kita. Sehingga kita seperti Maria tidak bisa melihat kehadiran dan karya Allah yang sesungguhnya dalam hidup ini. Mari kita lanjutkan kepada poin yang positif dari Maria. Saudara, seperti cerita yang kita baca juga, ya, ada hal yang baik dari Maria. Apapun pergumulan kita, tetaplah mendekat dan berproses bersama Tuhan. Inilah pelajaran yang kita petik dari Maria. Coba yuk kita tengok lagi cerita ini. Ya, saudara, ada satu hal yang indah dari Maria. Dia tidak pergi dari kubur Yesus, betul nggak? Halo, betul? Oh iya, dia menangis. Oh ya, dia meratap. Oh ya, dia kalut, panik. Tapi satu hal yang indah, dia tidak pernah beranjak keluar pergi dari kubur Yesus. Dia tetap di situ. Saudara-saudara, itulah teladan dari Maria. Apapun pergumulan kita seperti Maria, tetaplah dekat sama Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Percaya saya, kalau saudara punya masalah, saudara jauh dari Tuhan, saudara akan lebih babak belur. Mendekatlah kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dan berproseslah bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya berproses bersama dengan Tuhan? Simple. Tetaplah berdoa. Amin. Amin. Itu yang dilakukan Maria. Ketika hati Maria masih bergumul, dia ketemu sama Yesus. Ya, walaupun dia belum tahu itu Yesus, tapi dia ngomong sama Yesus kan? Ngomong sama Yesus. Ayo saya tanya, apa definisi paling sederhana dari doa? Apa? Apa definisi paling sederhana dari doa? Apa anak-anak sekolah minggu, anak remaja? Apa definisi paling sederhana dari doa? Ngomong sama Tuhan. Bicara sama Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Dia ngomong sama Tuhan. Apapun pergumulan hatimu, ngomong sama Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, tapi Pak Jimmy, pergumulan yang saya alami ini berat banget. Gak ada kata-kata yang bisa saya pakai untuk menggambarkan pergumulan hati saya. Saya mau bilang begini, that's okay. Gak apa-apa. Emang saudara pikir doa harus ada kata-kata? Hah? Jawabannya gak harus. Doa itu tidak harus pakai kata-kata. Saya pernah, saudara, mengalami sebuah depresi, sebuah pergumulan yang cukup berat waktu saya masih kuliah di Amerika. Saya jauh dari istri saya di Indonesia ketika itu. Ya, saya merasa sendirian. Waktu itu lagi musim dingin, winter, salju di luar. Ya, nggak ada siapa-siapa, sunyi sekali itu. Ya, pergumulan saya berat sekali. Saya mengalami apa itu artinya saya nggak bisa berdoa dengan kata-kata. Karena memang terlalu berat, gak bisa digambarkan, dilukiskan dengan kata-kata. Lalu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya cuma berlutut, saya membuka kedua tangan,
Saya membiarkan air mata berlinang di pipi saya. Selama 10 menit. Saya begitu. Dan itu juga adalah doa. Amin. Amin. Bukankah Roma pasal 8 mengatakan, Roh Kudus menyelidiki hati kita. Bahkan ketika kita nggak bisa mengekspresikan kata-kata, Roh Kudus tahu apa yang di dalam hati kita. Itu juga doa. Jadi sekali lagi saudara, kalau engkau bergumul, don't worry, jangan khawatir. Yuk, tetap berdoa kepada Tuhan. Apapun perasaanmu, termasuk ketika engkau tidak puas sama Tuhan, ketika engkau marah sama Tuhan. Tuhan, mengapa engkau ambil anakku? Tuhan, mengapa engkau mengizinkan kanker ini ada di dalam tubuhku? Gak apa-apa, kalaupun saudara marah, yang penting marah, ngomong sama Tuhan. Iya. Loh, kalau nggak percaya baca Mazmur. Mazmur itu banyak keluhan kepada Tuhan. Mengeluh itu kepada Tuhan. Yang nggak boleh itu, udah mengeluh lalu saudara tinggalin Tuhan. Itu nggak boleh. Itulah bangsa Israel pada zaman Musa. Udah mengeluh tinggalin Tuhan. Beralih, berpaling kepada dewa-dewa. Itu yang nggak boleh. Selama saudara sama Tuhan, apapun perasaanmu, jujur aja. Emang Tuhan kagak tahu? Dia tahu kok. Jujur aja. Ungkapin aja semuanya. Mau marah sama Tuhan, silakan. Tuhan gak pernah alergi dengan semua perasaan kita kok. Dia tuh terlalu menyayangi kita. Nah, sudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang saya masuk di dalam bagian kedua dari khotbah ini, yaitu perspektif tokoh yang kedua. Siapa? Sama-sama katakan siapa? Yesus. Ya. Nah, saya akan mengajak kita fokus pada ayat yang ke-15 saja. Pada 2 pertanyaan Yesus kepada Maria Magdalena. Ibu, mengapa engkau menangis? Ibu, engkau mencari siapa? 2 pertanyaan ini menjadi dasar buat saya bahas bagian kedua ini. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, saudara, kita akan melihat ada 2 makna kebangkitan Yesus. Yang indah bukan main. Yang dialami Maria dan sekarang pun bisa kita alami. Kita lihat yang pertama, saudara-saudara. Kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa kemenangan Yesus atas maut. Tetapi kebangkitan Yesus seperti cerita ini memberi pesan adalah sebuah pemulihan hubungan. Kebangkitan Yesus menghadirkan kemungkinan untuk kita memiliki hubungan dengan Allah. Itu yang dikatakan Yesus di ayat 17. Setelah dia bangkit, dia berkata, Bapakku adalah Bapakmu, Allahku adalah Allahmu. Menunjukkan sejak dia bangkit, maka sekarang tersedia pemulihan hubungan antara kita dengan Bapa di sorga. Nah saudara, coba kita lihat dulu yuk pertanyaan Yesus. Ya, saudara, Yesus bertanya. Oke, Yesus bertanya kepada Maria Magdalena. Pertanyaan saya begini. Yesus nanya ke Maria, apakah karena Yesus benar-benar nggak tahu? Gimana menurut saudara? Apakah Yesus tidak tahu Maria sedih karena apa? Menurut saudara tahu atau tidak? Tahu. Apakah Yesus benar-benar nggak tahu Maria cari siapa? Tahu. Karena dia maha tahu. Betul? Jadi saudara-saudara, Yesus bertanya itu bukan karena butuh informasi. Yesus bertanya itu karena ingin membangun relasi. Saudara, sadar nggak? Kalau seseorang bertanya kepada kita, maka akan terjadi sebuah percakapan. Betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Kalau Pak Kris nanya saya gitu ya, Pak Jimmy lahir di mana gitu ya. Saya masih jawab dong, bener nggak? Itu kan jadi percakapan. Ada sebuah hubungan terjadi di situ. Dan Yesus tahu fungsi pertanyaan. Fungsi pertanyaan itu memang membangun hubungan. Kalau pernyataan bisa saja malah memutus percakapan. Kalau pertanyaan itu justru
memulai sebuah hubungan. Dan puncaknya saudara-saudara adalah di ayat yang ke-16. Ya, ketika Yesus memanggil Maria dengan penuh cinta kasih. Saya membayangkan saudara, suara Yesus itu seperti apa ya? Waktu menyebut nama ini ya. Kebayang nggak? Yesus begitu mengasihi dia dan dia menyebut Maria, nama Maria itu. Ya. Maria. Perhatikan, Yesus tidak mengajari Maria dengan khotbah yang panjang. Yesus tidak menguliahi Maria dengan penjelasan teologis. Yesus cukup menyebut satu kata, namanya dia, Maria. Dan itu cukup. Itu cukup untuk membuat Maria berbalik. Dan akhirnya menyadari bahwa yang di depan dia adalah Tuhan Yesus. Saudara, coba kita berhenti sebentar. Coba kita renungkan sebentar. Betapa indahnya kalau kita itu dikenal oleh Tuhan seperti Maria dikenal oleh Tuhan. Amin. Amin. Tahukah saudara bahwa iman Kristen itu bukan sekedar tentang kita tahu Tuhan, tapi lebih penting dari itu Tuhan kenal kita. Saya ulangi ya. Iman Kristen itu bukan hanya tentang kita tahu banyak akan Tuhan, tapi lebih penting dari itu adalah Tuhan kenal kita. Amin. Oh iya. Di dalam Matius pasal 7, pada akhir zaman dikatakan akan banyak orang datang kepada Yesus berseru, Tuhan, Tuhan, aku telah bernubuat, mengusir setan, melakukan mukjizat demi namamu. Perhatikan ya, bernubuat, mengusir setan, melakukan mukjizat. Saya membayangkan kalau ada pendeta seperti itu di Makassar, pasti gerejanya ramai. Betul nggak? Betul nggak ya? Coba bayangin ada satu pendeta di Makassar, bisa bernubuat, bisa ngusir setan, bukan diusir setan loh ya. Mengusir setan, bisa melakukan berbagai mukjizat, kalah gereja-gereja di Makassar. Betul nggak? Semua jemaat pasti lari ke gereja itu. Tetapi di dalam Matius pasal 7, coba perhatikan, Yesus menjawab apa? Enyah kalian. Lalu Yesus mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian. Alasannya bukan begini, kamu tidak mengenal aku. Enggak. Aku tidak mengenal engkau, kata Yesus. Itu sebabnya saudara-saudara penting sekali kita dikenal oleh Tuhan. Dan saudara perhatikan baik-baik. Dari sapaan Yesus kepada Maria, Yesus menyebut nama Maria secara personal. Maka di situ kita bisa melihat hati Yesus. Hati Yesus itu selalu ingin membangun relasi dengan setiap kita secara pribadi. Relasi dengan Tuhan itu selalu punya nama, selalu punya wajah, selalu punya cerita. Relasi dengan Tuhan itu bukan relasi yang sifatnya massal, bukan yang sifatnya grosiran. Saudara nggak bisa nebeng imanmu kepada keluarga. Oh ya, engkau lahir dalam keluarga Kristen. Oh ya, engkau menikahi suami yang Kristen, kau menikahi istri yang Kristen. Tapi ketahuilah iman itu nggak bisa nebeng. Nggak apa-apalah istri saya aja yang berdoa, dia rajin kok, dia sangat cinta Tuhan. Iman nggak bisa nebeng. Istri, ya elu. Saudara punya relasi nggak dengan Tuhan? Istrimu punya relasi, yaitu istrimu. Engkau harus punya relasi juga yang pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu begitu mencintai setiap kita, saudara-saudara, tanpa terkecuali. Sekali lagi saya ulangi, ini kalimat penting sekali. Setiap orang di ruangan ini dicintai Tuhan 100%. Setiap orang di ruangan ini, saya ulangi, dicintai Tuhan sama besarnya. Saudara jangan pikir kalau pendeta senior dicintai Tuhan 92%.
Kalau pendeta-pendeta yang baru, ya mungkin hanya 86%. Kalau majelis senior, oke lah, 76%. Kalau majelis yang baru, ya 69%. Jemaat yang udah lama, 57,5% dicintai Tuhan. Jemaat yang baru bertobat kemarin sore, ya itu mah baru 2%. Enggak, semua orang dicintai Tuhan, amin. Amin. Coba pegang dada masing-masing, jangan pegang dada orang lain ya. Coba pegang dada masing-masing ya. Yuk ikuti saya, bilang begini, saya dicintai Tuhan. Ya, sekarang bilang kiri, bilang kanan, kamu dicintai Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Agustinus Hippo. Allah mengasihi setiap kita begitu dalam, hingga terasa seakan-akan kita adalah satu-satunya yang Dia kasihi. Saudara, kalau kita ngefans sama selebriti, kita tuh berangan-angan, berimajinasi, pengen punya relasi dengan selebriti itu, betul nggak? Contohnya ponakan saya. Ponakan saya itu fanatik berat banget, ARMY. Tahu ARMY? Ngefans sama BTS. Jagoan dia itu adalah JK, Jungkook. Ponakan saya kalau ngobrol sama saya, saudara, dia selalu panggil Jungkook itu suami saya, suami gua katanya. Itu suami gua kemarin ganteng banget loh, katanya gitu, saudara-saudara ya. Ya tentu saja dia ini berangan-angan ya. Tapi memang begitulah psikologi manusia. Ya ketika kita begitu cinta, sayang, ngebet, ngefans sama seseorang, kita ingin punya relasi dengan dia. Saudara, saya mau kasih tahu. Tuhan yang lebih jauh, lebih berharga, bernilai daripada BTS, daripada selebriti manapun. Dia lebih dahulu merindukan punya relasi dengan saya dan saudara. Amin. Oh iya. Yang berikutnya saudara kita lihat ya. Saya harus lebih cepat. Makna kebangkitan yang kedua dari pertanyaan Yesus juga ya. Kebangkitan Yesus akhirnya memungkinkan perubahan dari Allah dalam diri kita. Kebangkitan Yesus bukan hanya soal relasi yang dipulihkan, tetapi kebangkitan Yesus juga adalah soal transformasi yang dimungkinkan di dalam diri kita. Yesus bukan hanya hadir, tapi Yesus ingin mengubah hidup kita. Saudara, kita sering melihat stiker di mobil, ya. Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban. Ya, bahkan ada lagunya tuh ya. Jesus is the answer for the world today. Gitu ya, ada lagunya kan ya. Yesus adalah jawaban bagi dunia saat ini. Tentu kita setuju dengan pernyataan itu. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat lebih jauh lagi. Sebetulnya Yesus bukan hanya jawaban, tetapi Yesus juga adalah pertanyaan. Tahukah kita bahwa di dalam kitab Injil, Yesus itu pernah ditanya 180 kali dan dia hanya menjawab 10%. Sebaliknya, di dalam seluruh kitab Injil, Yesus pernah mengajukan 307 pertanyaan. Jadi lebih banyak menjawab atau lebih banyak bertanya? Lebih banyak menjawab atau bertanya? Bertanya. Dan setiap pertanyaan yang keluar dari mulut Yesus punya maksud. Yesus tidak sembarangan bertanya. Yesus bertanya bukan sekedar untuk mengulur-ngulur waktu. Yesus bertanya bukan sekedar untuk entertainment. Setiap kali Yesus bertanya kepada seseorang ada tujuannya. Yesus ingin mengajak orang itu introspeksi diri. Yesus ingin memulai sebuah perubahan di dalam diri orang itu melalui pertanyaan. Pertanyaan Yesus itu pertanyaan yang menggelisahkan, pertanyaan yang menantang, pertanyaan yang mendorong orang keluar dari zona nyaman. Pertanyaan Yesus itu setajam laser yang ingin memotong apapun kanker atau apapun yang tidak baik dalam diri kita. Saudara-saudara, begitu juga pertanyaan Yesus kepada Maria Magdalena. Dua pertanyaan. Ibu, nih perhatiin ya. Ibu, mengapa engkau menangis? Saudara sadar, ini pertanyaan bicara tentang akar masalah hidup kita. Why are you like that? Why do you feel that?
Mengapa saudara seperti ini? Mengapa saudara merasa seperti itu? Ini pertanyaan bicara tentang akar masalah. Pertanyaan kedua apa tadi? Ibu, siapa yang engkau cari? Kalau pertanyaan pertama itu bicara akar masalah hidup, maka pertanyaan kedua adalah arah seluruh hidup. Apa yang paling berharga dalam hidupmu sehingga engkau mencari-carinya begitu rupa? Siapa? Harta? Pacar? Pengakuan medsos? Pengakuan orang lain? Jumlah likes di Instagram? Itukah yang paling berharga dalam hidupmu? Sehingga kau cari-cari itu terus? Pertanyaan Yesus itu seperti sebuah sumbu bom yang dinyalakan dan menjalar terus. Sampai akhirnya puncaknya bom itu meledak. Bom transformasi di dalam diri seseorang. Saudara, itu yang terjadi pada Maria Magdalena. Pertanyaan Yesus memicu sebuah rangkaian perubahan di dalam diri Maria. Kita tahu di awal cerita Maria adalah sosok yang berduka cita, tetapi di akhir cerita walaupun tidak ditulis secara eksplisit, tetapi kita bisa menangkap suasana kebatinan Maria. Maria itu penuh dengan sukacita. Bahkan dia sampai ingin memeluk Yesus di ayat yang ke-17, tetapi Yesus bilang, tunggu dulu, jangan peluk aku dulu. Dia ingin peluk Yesus, saya membayangkan Maria itu penuh sukacita. Akhirnya dia sadar Yesus sudah bangkit. Maria awalnya penuh dengan kebingungan akan siapa Yesus, tetapi di akhir cerita dia mulai perlahan mengenali Yesus. Maria tadinya fokus pada masalah kubur yang kosong. Tetapi perjumpaan dengan Yesus membuat dia akhirnya fokus kepada Yesus yang sudah hadir. Maria awalnya mengasihani diri sendiri. Aduh, Yesus nggak tahu kemana ini jenazahnya. Oh, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, aku nggak berharga. Dia mengasihani diri sendiri. Tetapi perjumpaan dengan Yesus membuat dia akhirnya berubah 180 derajat. Dia menjadi saksi kebangkitan. Saudara perhatikan. Seringkali cara Tuhan itu adalah bukan mengubah situasi kita terlebih dahulu, tapi mengubah hati kita. Amin. Aminnya kecil, saya ulangin ya. Seringkali cara Tuhan itu bukan mengubah situasi dulu, mengubah hatimu dulu. Amin. Nah, mungkin sekarang situasimu belum berubah. Mungkin sekarang engkau masih belum melihat jalan keluar. Tapi pelan-pelan Tuhan mengubah hati kita dulu. Sehingga kita tetap bisa berjalan dalam lembah kekelaman dengan setia bersama Tuhan. Saudara, Yesus mengasihi kita ya. Saya tinggal 2 slide terakhir. Ini kayaknya baterainya udah mau habis ya. Oke, bantu diklik aja ya. Jadi kalau saya begini, klik aja dari situ ya. Seolah-olah ini masih hidup gitu. Yesus mengasihi kita, saudara. Begitu mengasihi kita, dia menerima kita apa adanya. Betul nggak? Dia menerima Maria Magdalena apa adanya. Waktu Maria nangis ya. Yesus tidak marahin Maria kan. Yesus tidak bilang begini, "Hei Maria, lu kan murid gua udah 2-3 tahun terakhir. Katanya lu sayang sama gua, katanya lu murid yang setia, lu kan udah denger semua pengajaran bahwa gua akan, ini Alkitab bahasa Betawi, saudara-saudara ya. Maklum saya orang Jakarta. Kamu kan tahu saya ini pernah bicara, saya pernah ngajarin berulang-ulang, saya ini akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, ini copot sebentar. Saya akan bangkit pada hari yang ketiga. Lah, masa kamu lupa pengajaran saya itu? Masa kamu sekarang nangis? Wah, kamu kelewatan sekali Maria. Yesus tidak mengatakan begitu, betul nggak? Yesus tidak marahin Maria, Yesus tidak mengintimidasi Maria. Yesus tetap menerima Maria padanya. Tetapi Yesus begitu sayang sama Maria sehingga dia tidak akan membiarkan Maria seperti itu. Saudara, begitu juga dengan kita. Oh saudara, dia begitu cinta sama kita sehingga Tuhan menerima kita apa adanya. Oh ya,
Kejelekanmu, kebodohanmu, kegilaanmu, keliaranmu, keburukanmu, kegagalanmu, kelemahanmu, semua Tuhan terima padanya. Tapi Tuhan begitu sayang sama kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus seperti itu. Sebenarnya ilustrasinya gampang kok, kayak orang tua aja. Siapa di sini yang sudah punya anak? Angkat tangan yang tinggi. Anak, yang punya anak. Orang tua yang baik tetap akan sayang anaknya sekalipun anaknya melakukan kesalahan. Betul apa betul? Betul apa betul? Iya kan? Anak kita narkoba, anak kita ngehamilin orang di luar nikah, anak kita ngutang kartu kredit nggak bayar, ya terlibat utang besar kartu kredit. Kita orang tua walaupun sedih tetap sayang dia, betul nggak? Itu orang tua yang baik ya. Orang tua yang jahat hanya ada di film. Tetapi orang tua yang baik juga tidak akan membiarkan anaknya begitu terus. Setuju? Orang tua yang baik juga mengharapkan, mendorong, mengusahakan dengan segala cara supaya anak kita itu berubah. Setuju? Itu dia. Tuhan juga begitu. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan tutup khotbah ini. Pada akhirnya, ini kesimpulannya saudara. Sesuai dengan judul tema khotbah kita. Kubur Yesus memang harus kosong, agar hati kita menjadi penuh. Yesus harus keluar dari kubur. Supaya apa? Supaya dia bisa sekarang berdiri di depan pintu hatimu, mengetuknya dengan lembut dan memanggil engkau. Yesus yang pernah memanggil Maria dengan namanya, Yesus yang sama sekarang sedang berada di ambang pintu hatimu. Dia sedang memanggil namamu dengan lembut. Yeni, Johan, Yakub, Rudi, Eli, Helen. Dia panggil namamu satu persatu itu. Karena dia begitu mencintai engkau dan saya. Saudara-saudara, pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara mau membuka pintu hatimu itu? Membiarkan Yesus masuk dalam hatimu. Kubur itu harus kosong. Karena dia memang terlalu cinta sama kita dan dia ingin masuk ke dalam hatimu sekarang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya undang untuk worship team boleh maju ke depan dan mempersiapkan diri. Saudara, mari kita masuk di dalam waktu hening sejenak.